Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kelas kita lanjutkan mengikuti pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelasnya Naufal. Ibu persilakan untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nafas sudah memimpin doa di pagi hari ini ya. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Oh, ya. Hari ini masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan bisa mengikuti kegiatan hari ini ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa untuk menanamkan rasa nasionalis kita terhadap Indonesia ya, untuk menambah rasa cinta tanah air kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kemarin yang sebagai petugas gerejanya, Naya. Indonesia tanah airku, tanahmu pada aku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baca ya. Ibu minta siapa namanya sudah dibagikan bukunya terhadap kawan-kawannya ya. Jadi membaca itu tidak harus di sekolah ya, di rumah juga harus dibiasakan membaca ya. Boleh buku pelajaran atau buku cerita ya, ataupun buku-buku yang mengandung banyak informasi. Jangan buku-buku yang tidak bermanfaat ya. Kalau sudah, Ibu beri waktu 5 menit ya anak-anak untuk membaca. Ya, sudah. Terima kasih Naya sudah membantukan bukunya ya. Baik anak-anak, silakan buku pelajarannya dikeluarkan. Sudah dikeluarkan? Baik anak-anak, kalau sudah, anak-anak sebelum kita materi
non fiksi. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks non fiksi? Teks non fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta. Teks yang dibuat berdasarkan fakta. Terus apa saja contohnya? Yuk, masih ingat tidak? Ya, buku pelajaran kalian itu termasuk buku teks non fiksi. Selain teks non fiksi, kemarin kita mempelajari materi apa? Nah, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Kemarin yang kita bahas itu mengenai tentang simbiosis ya anak-anak. Ada yang masih ingat ada berapa macam simbiosis? Ada berapa? 3. Coba sebutkan dari 3 itu. Mutualisme, mensalisme, parasitisme. Izinkan. Ada mutualisme, komensalisme, ada parasitisme. Kalau mutualisme itu hubungannya bagaimana? Saling menguntungkan. Hubungannya saling menguntungkan. Kalau komensalisme, satu diuntungkan, namun yang lain tidak dirugikan. Kalau parasitisme, Satu diuntungkan, yang lain dirugikan. satu diuntungkan, tapi yang lain dirugikan. Nah, ya anak-anak, itu adalah materi yang kita pelajari kemarin ya. Untuk materi selanjutnya kita itu membahas tentang pokok pikiran. Kita menentukan pokok pikiran suatu bacaan dan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, di sini tujuannya apa? Di sini tujuannya supaya kita bisa tahu bagaimana cara menentukan pokok pikiran. Kalian sering tahu menemukan pokok pikiran paragraf di atas adalah, nah, itu adalah salah satu contoh menentukan pokok pikiran. Terus rantai makanan dan jaring-jaring makanan, di sini kalian bisa tahu hewan apa saja atau bagaimana hubungan hewan tersebut dalam rantai makanan ya. Baik anak-anak, sebelum apa namanya masuk ke materi selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Belum. Ada yang ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada, Ibu akan menayangkan video ya. Coba kalian perhatikan ya videonya. Ibu ingin menanyakan, ada tidak pertanyaan yang ingin kalian tanyakan sebelum Ibu menjelaskan dari video yang Ibu tayangkan? Siapa yang mau bertanya? Oh, ya Nadine, mau tanya apa tentang apa? Apakah sama pikiran utama dengan ide pokok? Nah, selain Nadine, ada lagi yang menanyakan? Oh, Naya. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Ya, anak, sebelum menjelaskan, Ibu akan menampilkan slide selanjutnya. Ya, tampilkan slide selanjutnya. Terlihat anak-anak? Ya, kalau tidak terlihat terlalu kecil-kecil ya tulisannya ya. Kalau tidak terlihat, kalian coba baca di bahan ajar yang dibagikan. Nah, sudah dibuka? Baik, kalau sudah terbuka, Ibu akan menjelaskan di slide. Kalian akan membaca di bahan ajar yang diberikan ya. Kalau tidak
itu jelas? Anak-anak, di sini pokok pikiran. Pokok pikiran itu apa, anak? Ide utama dari sebuah paragraf. Nah, ide utama dari sebuah paragraf. Nah, akal berarti pokok pikiran itu sama dengan ide pokok. Nah, ada nama-nama lain dari pokok pikiran. Nah, di sini bisa kalian baca ya. Istilah lain dari pokok pikiran itu antara lain apa aja, Nak? Ada ide pokok. Nah, ini yang tadi yang ditanyakan sama Nadine ya. Apakah sama pokok pikiran dengan ide pokok? Ternyata pokok pikiran itu sama, Nadine, ya. Pokok pikiran itu sama saja dengan istilah ide pokok. Jadi nanti kalau kalian menemukan ada sebuah cerita atau sebuah paragraf, misalnya ide pokok paragraf di atas adalah, berarti kalau kalian berarti ide pokok itu sama dengan pokok pikiran. Jadi jangan bingung. Nah, Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi dibiasakan yaitu tadi membaca, ya. Jadi kalau kalian ditanyakan pokok pikiran atau ide pokok atau gagasan utama, langkah pertama kalian adalah harus membaca. Dibaca dulu paragraf yang ditanyakan, dibaca berulang-ulang. Kira-kira ide pokok atau pikiran utama dari paragraf itu apa? Nah, kalau sudah dibaca, dicermati, langkahnya apa selanjutnya? Menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal atau di akhir. Ya. Video kedua ini tentang pantai makanan dan jaring-jaring makanan ya, anak. Bu, apa perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Apa perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Nah, anak-anak ibu akan tampilkan slide berikutnya ya. Terlihat sama ya anak-anak, pengertian apa? Menurut kalian kok jaring-jaring makanan sama rantai makanan hampir sama ya? Nah, coba perhatikan. Skala-nya kekecilan ya anak. Terlihat anak-anak? Terlihat ya? Baik anak-anak, ibu akan menjelaskan apa itu rantai makanan, apa itu jaring-jaring makanan. Nah, yang pertama adalah mengenai rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu, ya. Ibu akan menampilkan slide berikutnya ya. Ibu akan menampilkan gambar rantai makanan.
contohnya anak-anak. Nah ini, ya, ini padi, ya. Padi ini sebagai produsen, ya. Padi dimakan belalang. Tadi kan rantai makan adalah proses makan dimakan, ya. Padi dimakan belalang, belalang dimakan kata dimakan ular dimakan burung dimakan bakteri atau jamur. Ini gambar jamur ya, atau bakteri ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari rantai makanan. Nah, padi di sini adalah berperan sebagai produsen. Ya. Konsumen satu adalah belalang. Ini dimakan ular dimakan burung elang. Ini pun adalah contoh dari rantai makanan, ya. Ini contohnya juga sama, ya. Tanaman hijau dimakan belalang dimakan kata dimakan ular dimakan burung elang dimakan oleh bakteri. Ini adalah rantai makanan. Jadi rantai makan itu proses makan dan dimakan, ya. Ya. Selanjutnya tentang jaring-jaring makanan itu artinya lebih dari satu rantai makanan, ya. Bisa 2, bisa 3, ya, membentuk jaring-jaring makanan yang saling berhubungan, ya. Nah, itu akan menampilkan contoh dari jaring-jaring makanan. Nah, perhatikan anak-anak, gambarnya terlihat, anak? Nah, ini kalau kalian amati, ini bisa lebih dari satu rantai makanan. Ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan, ya, yang di dalamnya terdapat gabungan dari beberapa rantai makanan, ya. Nih, ini jamur sebagai pengurai, dekomposer itu pengurai, ya. Nih, ya. Contohnya ini ada rumput, ya. Rumput dimakan oleh kepopon, ya Pak, kepopon kupu dimakan oleh belibis, ya. Ini adalah saling berhubungan. Nah, ini rumput dimakan oleh marmut dimakan oleh elang, ya. Ini kan berarti dalam satu jaring-jaring makan itu ada beberapa dari rantai makanan. Jadi beda tepuk PPK religius nasionalis mandiri gotong royong integritas. Sudah hafal? Kalau sudah, kelompok kita ini sudah terbentuk, ya. Sudah dari awal ini ada kelompok, yaitu dikerjakan secara bersama-sama. Tidak boleh mengandalkan teman yang satu, yang lain cuma bersantai-santai, tidak mau berpikir, ya. Dikerjakan bareng-bareng, ya. Ini kelompok 1, kita ya. Kelompok 2, kelompok 3. Ya, anak-anak, sebelum kalian mengerjakan LKPD, pahami dulu apa petunjuk dari LKPD itu, ya, supaya tidak salah mengerjakan. Dipahami dulu, ya, lalu dikerjakan. Kelompok 1 kerjakan LKPD. Kelompok 2. Kelompok 3. Ada ya? Ini satu.
Ayo, kerja kelompok ya. Jangan kerja sendiri-sendiri, dikerjakan bareng-bareng. Waktunya 5 menit lagi ya, anak-anak. Sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Kalau sudah, ya. Kalau sudah seperti biasa, setelah bekerja kelompok, berdiskusi, hasil yang kalian kerjakan itu harus kalian presentasikan ya. Ibu persilakan untuk kelompok 1 dulu. Anak-anak. Paragraf 1. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Paragraf 2. Cahaya dapat menghangatkan udara, air, dan tanah untuk mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Paragraf 3. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Paragraf 4. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Untuk yang lain untuk menanggapi dari presentasi kelompok 1 ada yang menanggapi? Oh, Sakela. Apa informasi penting paragraf 1? Apa informasi penting dari paragraf 1 apa? Enggak, begini dulu. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan tak hidup. Sudah puas dengan jawabannya, Sakela? Yang lain ada yang menanyakan? Kalau tidak ada, dipersilakan untuk kelompok 2 presentasi. Rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Di dalam jaring-jaring makanan jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Apa? Dari kelompok 2 ada yang mau ingin ditanyakan atau ingin mengomentari? Siapa? Oh, Rama. Rama mau memberikan pertanyaan. Silakan, Rama. Apa tema cerita yang ditulis? Oh, apa tema cerita yang ditulis? Apa temanya? Temanya tentang keseimbangan ekosistem. Tentang keseimbangan ekosistem. Ya. Sudah puas dengan jawaban kelompok 2, Rama? Kalau sudah, silakan untuk kelompok 2 dulu. Sekarang yang terakhir kelompok. Nah, ya itu presentasi dari kelompok 3. Untuk yang lain ada yang mau menanggapi kelompok 3 presentasi? Oh, nanti silakan nanti. Siapa yang sebagai konsumen 1 dan konsumen 2? Siapa yang berdasar apa? Oh, siapa yang sebagai konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3? Silakan jelaskan, Rana. Konsumen 1 tikus, konsumen 2 ular, konsumen 3 burung elang. Sudah puas dengan jawabannya? Sudah, ya silakan dulu. Kemajuannya adalah apa? Kalian sudah mau menanggapi teman-teman kalian yang sedang presentasi. Dan sudah ada kemajuan, sudah bagus. Nah, baik anak-anak, KPD-nya tolong setiap kelompok dikumpulkan, itu nanti akan ibu beri nilai. Ya, seperti biasa kalau kerja kelompok itu yang ibu nilai banyak sekali ya. Ada kerja kelompok, kerjasamanya bagaimana, apakah jawabannya sesuai, itu kerja kelompok itu banyak yang dinilai ya. Kalau dikumpulkan, tapi di atasnya diberi nama ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, supaya tidak tertukar. Ya, kalau sudah diberi nama, silakan ke kelompok 1 dikumpulkan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Kelompok 3. Terima kasih. Ini nanti akan ibu periksa ya. Ya anak-anak, hari ini menurut ibu kegiatan
kalian supaya besok lebih semangat lagi, ya. Nah, diberikan satu-satu. Nah. Ya, anak-anak, setelah kita berdiskusi, setelah kalian presentasi, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Dipahami dulu soal evaluasinya itu supaya tidak salah mengerjakan soalnya, ya. Ingat, dikerjakan mandiri, tidak boleh contekan. Silakan kerjakan dulu soal evaluasi yang dibagikan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Silakan dikerjakan, anak-anak. Baik, waktunya sudah selesai, anak-anak. Sudah selesai semua? Ya, kalau sudah selesai, Ibu mohon setiap kelompok dikumpulkan evaluasinya berkelompok saja supaya tidak tabrakan. Ayo, kelompok 1. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, sebentar ya anak-anak, Ibu akan memeriksa dulu jawaban yang kalian kerjakan. Bagus sekali ya, untuk hasil evaluasi kalian berhasil di apa? Kalian sudah memahami apa yang dijelaskan ini. Hari ini ya, dari materi yang Ibu jelaskan tadi itu ya, kira-kira dari awal Ibu menjelaskan hingga akhir tadi penjelasan yang Ibu jelaskan, Ibu mohon kalian buat kesimpulan ya. Apa yang kalian simpulkan, apa yang kalian pahami hari ini, silakan kalian buat di kertas lembar ya anak-anak. Kalian tulis kesimpulan kalian hari ini, kalian tulis di kertas selembar. Diberi nama kertasnya. Ya, ayo sahabat, kamu tidak dikeluarkan kertasnya. Ibu beri waktu 5 menit ya anak-anak untuk membuat kesimpulan hari ini. Dan kalian untuk mempresentasikan apa kesimpulan hari ini ya. Sudah selesai? Sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Kenalan sudah? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, Ibu persilakan siapa yang mau membacakan hasil dari yang kalian tulis tadi, kesimpulan hari ini. Siapa
kesimpulannya adalah di dalam jaring makanan terdapat beberapa rantai makanan. Nah, itu adalah kesimpulan dari Yolanda. Terus Nova, silakan dibacakan apa kesimpulan menurut Nova dari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah jaring-jaring makanan terdapat berbagai rantai makanan. Sudah? Ya, antara Nova dengan Yolanda itu saling berhubungan ya. Kesimpulan yang mereka buat. Nah, kesimpulan hari ini adalah dengan mempelajari kegiatan hari ini kita bisa tahu bagaimana cara menentukan pokok pikiran suatu bacaan ya. Terus kita juga bisa tahu apa sih rantai makanan, apa toh jaring-jaring makanan. Jadi kalian bisa ini ternyata termasuk rantai makanan. Ini termasuk jaring-jaring makanan. Ini adalah manfaat dari kegiatan hari ini ya. Yang Ibu harapkan materi hari ini tetap kalian pelajari nanti di rumah ya anak-anak. Baik anak-anak, untuk memantapkan pembelajaran silakan kalian buka halaman 105 anak. Ya, halaman 105. Itu untuk tugas di rumah ya. Tolong dikerjakan ya anak. Ya, kalau sudah ditandai supaya jangan menjawab ya. Jangan di situ. Ya. Sudah ditandai tugas sebelumnya. Kalau sudah, bukunya silakan dimasukkan. Ya. Ya. Jadi kita kalau apa definisi lagu dan lain kita bisa tahu daerah lain itu seperti ini ya. Jadi jangan hanya mengenal lagu daerah kita sendiri ya anak. Ini masih pembukaan, belum masuk ke lagunya. Makan ya. Menghindari kerumunan ya, itu adalah protokol kesehatan yang selalu kita harus ingat karena kita masih dalam pandemi COVID ya. Selain itu kalian di rumah ya tetap tadi selalu diingatkan belajar dan belajar. Belajar itu tidak harus orang tuanya ayo belajar, ayo sinau ya, tak boleh seperti itu. Kalian sudah kelas 5 punya kesadaran di diri. Oh, saya ini adalah seorang pelajar ya, saya seorang siswa, tugas saya adalah belajar ya, supaya apa? Kita bisa meningkatkan prestasi kita. Oh, kalian tuh harus punya target. Saya
biasakan untuk menutup pelajaran ini dengan berdoa ya. Ibu persilakan untuk melakukan untuk doa hari ini. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nafas sudah memberi doa hari ini. Ya, Ibu persilakan untuk kalian pulang ke rumah masing-masing ya. Terima kasih.